憔悴，双股皆傲虚，跟着红尘的纷扰，何须烦恼？看我龙旗擦天骄。 Oke teman-teman, kembali lagi di channel saya. Dan sekarang saya mau menceritakan bocorannya kembali. Dan jangan lupa untuk subscribe, klik loncengnya, dan juga lupa like. Selamat menikmati. Gaskeun. Selain kedua kelompok orang ini, banyak murid Paviliun Lingqiao berkumpul di sekitar. Sejumlah besar dari mereka menunjuk ke tempat kejadian. Dengan beberapa keraguan, Yang Kai masuk ke kerumunan, dan perlahan berjalan ke Li Yuntian dan yang lainnya di sana. Tanpa sengaja, Su Mu yang berada di tempat kejadian kecelakaan, dia berkelahi dengan seorang anak laki-laki yang tidak jauh lebih tua darinya. Wajah pemuda itu tenang dan kalem. Dia sama sekali tidak terluka. Dengan senyum menghina, dia menanggapi serangan Su Mu dan berbicara pada saat yang sama. Setelah menonton sejenak, alis Yang Kai sedikit berkerut. Dia menemukan ada sesuatu yang salah. Serangan Su Mu bukan karena dia gagal mengenai pemuda itu, tetapi serangannya tidak berpengaruh pada pemuda itu. Apa yang terjadi? Yang Kai menepuk bahu Li Yuntian dan bertanya. Li Yuntian berbalik dan tampak sangat gembira, kakak seperguruan Yang. Su Mu bukan lawannya. Li Yuntian dengan cepat mengangguk dan berkata dengan marah, Su Mu sekarang berada di tingkat 2 alam Kaiyuan, dan orang itu berada di tingkat 3 alam Kaiyuan. Jika kita benar-benar ingin bertarung secara adil, tetapi orang ini benar-benar tercela. Dia masih mengenakan rahasia pertahanan ketika dia bertarung, bagaimana Su Mu bisa menggunakan caranya? Wajah Yang Kai tenggelam, rahasia pertahanan. Li Yuntian berkata, dia adalah cucu dari tetua, yang bernama Wei Zuang. Rahasia pertahanannya diberikan oleh tetua. Yang Kai samar-samar mengerti bahwa ada juga seorang tetua di belakang Su Mu. Wei ini adalah cucu dari tetua yang lebih tua. Setiap orang memiliki pendukung, dan status mereka serupa. Namun, ketika dia bertarung dan mengenakan rahasia pertahanan, itu terlalu berlebihan. Tetua Agung dan Tetua Kedua selalu berselisih satu sama lain, sama dengan Su Mu dan Wei, mereka tidak puas satu sama lain. Kali ini dia mendapat kesempatan, dia akan memberi Su Mu pelajaran. Li Yuntian khawatir. Kakak seperguruan Yang, pikirkanlah cara untuk menyelamatkan Su Mu. Kau tahu temperamennya. Jika dia terus bertarung, dia akan terluka parah. Li Yuntian memohon. Yang Kai menjawab, jika kau tidak pandai dalam keterampilan, kau harus dipukuli. Apakah murid-murid Paviliun Lingqiao takut akan hal ini? Tetapi pertempuran ini tidak adil. Wei Zuang mengandalkan kekuatan harta karun rahasia. Yang Kai mencibir, dunia ini tidak adil. Kau seharusnya sudah tahu ini sejak lama. Di lapangan, Su Mu sudah hampir jatuh, dan gerakannya tidak cukup kuat. Wei Zuang tertawa. Dia menepuk dadanya dan berkata, Su Mu, yang sopan. Ketika kau datang dan pergi ke sini, jika kau bisa mengalahkanku, aku akan mengambil inisiatif untuk mengaku kalah. Rahasia pertahanan yang dikenakan Wei Zuang di tubuhnya tidak hanya memiliki kemampuan perlindungan, tetapi juga memiliki fungsi memantulkan vitalitas. Setiap kali Su Mu memukul, dia harus menanggung setengah dari kekuatannya. Begitulah asal luka di kedua tinjunya. Wei Zuang jelas marah. Dia bergegas ke Su Mu di depannya 3 langkah sekaligus. Dalam kelemahannya, backhand Su Mu menghalanginya. Namun, dia tidak sebaik yang lain. Dia tidak bisa menghentikan serangan itu. Pipinya tersapu oleh bagian depan tinju dan membengkak. Su Mu berjuang keras untuk melawan, tetapi tetap tidak membantu. Harta rahasia di tubuh Wei Zuang jelas tidak kecil, yang tidak dapat dipatahkan oleh kekuatan Su Mu. Wei Zuang tidak memulai lagi, tetapi menatap Li Yuntian dan yang lainnya dengan mencibir. Dia berkata, ingin menyelamatkannya. Li Yuntian dan yang lainnya tidak menjawab. Mereka terengah-engah dan tampak marah. Aku bertanya padamu, apakah kamu ingin menyelamatkannya? Wei Zuang menamparkan wajah Su Mu, lalu bertanya. Berlututlah jika kau mau. Wei Zuang memukul Li Yuntian dan yang lainnya. Bagaimanapun, orang-orang ini adalah anak buah Su Mu. Mempermalukan mereka sama saja dengan mempermalukan Su Mu. Mendengar ini, para penonton tiba-tiba menjadi gempar, dan Li Yuntian dan yang lainnya bahkan lebih pucat dan terhina. Su Mu berjuang dan berkata, jangan dengarkan dia. Yang Kai menatap mereka dengan heran. Dia tidak menyangka bahwa mereka dapat melakukan ini untuk Su Mu. Jika bukan karena perasaan satu sama lain yang mendalam, siapa yang akan bersedia berlutut untuk orang lain?
Yang Kai awalnya mengira bahwa Li Yuntian dan yang lainnya hanya makan dan minum bersama Sumu, tampaknya mereka tidak. Mata Wei Zuang menyipit dan dia tiba-tiba tertawa. Dia menatap Sumu dan berkata, aku tidak bisa melihat. Anjing-anjing yang kamu latih sangat patuh. Mata Sumu melintasi dua garis air mata yang memalukan, melihat Li Yuntian dan yang lainnya berlutut di tanah, dua garis air mata itu tidak berusaha mengalir turun. Melihat Li Yuntian dan yang lainnya berlutut di tanah, wajah Wei Zuang bahkan lebih gembira. Dia tertawa dan berkata, berlutut sendirian tidaklah tulus. Li Yuntian dan yang lainnya marah, merangkak dan mencengkeram kepala mereka di tanah. Dalam suara mereka, mereka dipenuhi dengan kesedihan yang tak terbatas, tolong berbelas kasihlah, saudara seperguruan Wei. Dengan suara keras, Sumu menyemburkan darah dari mulutnya, dan langsung pingsan karena kesakitan. Tuan Muda Su, Li Yuntian dan yang lainnya berteriak. Mereka tidak pernah menyangka Wei Zuang akan mengingkari janjinya di depan begitu banyak orang. Jangan biarkan satu pun dari mereka pergi. Wei Zuang dengan keras memerintahkannya. Li Yuntian dan yang lainnya marah dalam hati mereka. Mereka tidak tahu bagaimana cara melampiaskan kemarahan mereka. Wei Zuang mencibir dan menatap Li Yuntian dan yang lainnya. Dia berkata dengan sinis, siapa yang berani tidak patuh padanya? Aku akan membunuhmu jika kau mati. Dia menjelaskan bahwa dia ingin memberi pelajaran kepada sekelompok orang yang mengikutinya untuk mengetahui apa yang akan terjadi pada mereka dengan orang yang salah. Karena Yang Kai dekat dengan Li Yuntian dan yang lainnya, dia juga diawasi oleh anak buah Wei Zuang. Orang itu bergegas menghampirinya dan hanya menyebutkan namanya. Yang Kai berjalan menuju Sumu selangkah demi selangkah. Jumlah anak buah Sumu dan siapa dia, Wei Zuang secara alami tahu betul, untuk sementara, dia tidak tahu identitas Yang Kai. Dalam keheningan, Yang Kai berjalan ke arah Sumu dengan wajah dingin. Dia mengulurkan tangan dan menguji napasnya, dia mendapati bahwa Sumu hanya dalam keadaan koma. Dia tidak bisa menahan perasaan lega. Siapa kamu? Wei Zuang tidak senang. Yang Kai berdiri dan menatap Wei Zuang dengan tenang. Aku murid uji coba Yang Kai, tolong beritahu aku. Yang Kai mengepalkan tangan ke Wei Zuang, yang merupakan tantangan di antara para murid paviliun Ling Qiao. Yang Kai, wajah Wei Zuang tertegun dan berkata, apakah kamu Yang Kai yang sedang menjadi pusat perhatian akhir-akhir ini? Aku tidak berani, tetapi jika tidak ada orang lain yang bernama Yang Kai di klan, maka akulah orangnya. Lelucon, hanya seorang murid uji coba, bahkan berani menantangku. Apakah kamu memiliki kualifikasi itu? Wei Zuang mencibir. Menurut aturan klan, selama perbedaan kekuatan antara para murid kurang dari 3 level, mereka dapat saling menantang. Aku adalah tingkat 3 wilayah Kaiyuan. Kamu siapa? Wei Zuang membenci cara para murid ujian yang tidak berhasil menembus alam Kaiyuan. Aku juga alam Kaiyuan tingkat ketiga. Yang Kai menjawab dengan enteng. Terdengar suara tidak percaya. Tidak mungkin. Yang Kai sudah membuka alam Kaiyuan tingkat ketiga. Bukankah dia mengatakan bahwa butuh waktu 3 tahun baginya untuk mencapai alam tubuh padam tingkat ketiga? Apakah kamu salah? Atau aku yang salah? Anehnya, ketika Yang Kai menantangku beberapa waktu lalu, dia baru berada di alam tubuh padam tingkat ke-8. Mengapa dia tiba di tingkat ini setelah kurang dari sebulan? Wei Zuang juga menatap Yang Kai dengan curiga, seolah mempertimbangkan apakah dia serius. Sekarang kita telah mencapai alam Kaiyuan, mengapa kamu masih menjadi murid ujian? Dia tidak tahu bahwa Yang Kai baru berhasil menembus alam tadi malam, dan dia berhasil menembus alam ini langsung dari alam tubuh padam tingkat 9. Sekarang aku punya hak untuk menantangmu. Silahkan jika kamu benar-benar memiliki kekuatan, kamu memiliki kualifikasi. Wei Zuang mengangguk dan menyeringai muram, jika kamu tidak takut mati. Yang Kai berkata dengan acuh tak acuh, aku harap kamu yang tidak takut mati. Ayo, aku akan memukulmu. Wei Zuang melambaikan tangannya ke Yang Kai dengan sembrono. Bagaimana Yang Kai bisa bersikap sopan? Itu adalah pukulan di dada Wei Zuang. Tubuh Yang Kai terkejut, dan dia mundur beberapa langkah. Melihat ke bawah, tinjunya memerah. Jelas, dia terluka oleh vitalitasnya sendiri. Haha, itu di luar kemampuanmu. Tanpa alasan, hati Wei Zuang tiba-tiba meledak, tetapi Yang Kai telah bergegas maju dengan senyum muram. Setetes cairan yang di bidang ramuan muncul dengan tenang di ujung jarinya. Wei Zuang merasakan perutnya dingin, melihat ke bawah, baju besi kunci awan sulamanku. Baju besi kunci awan sulaman, yang merupakan dikenakan dekat tubuh, adalah harta rahasia pertahanan dari setiap level.
Meskipun levelnya tidak tinggi, itu sangat cocok untuk seni bela diri di wilayahnya. Guru yang lebih tua tidak tahu di mana mendapatkannya, jadi dia memberikannya kepadanya. Pada saat itu, Tetua Agung dengan jelas mengatakan bahwa seniman bela diri di tingkat Kaiyuan tidak dapat menembus pertahanan harta rahasia ini kecuali mereka menggunakan keterampilan seni bela diri yang kuat. Tetapi sekarang, dalam satu putaran, harta rahasia, yang sangat dia harapkan, dibelah oleh seorang murid uji coba dari tingkat 3 alam Kaiyuan. Pada saat ini, Wei Zuang terkejut. Yang mengejutkan adalah baju besi kunci awan sulamannya tidak dapat menahan serangan pihak lain. Di bawah kemarahan yang ekstrim, Wei Zuang benar-benar memunggungi Yang Kai, berteriak, berani merusak harta rahasiaku, aku ingin kau mati. Wei Zuang juga memiliki 3 tingkat Kaiyuan. Ketika dia mencoba yang terbaik untuk keluar, kekuatannya tidak akan terlalu buruk. Ketika Wei Zuang bergegas ke depan, bilah merah darah di tangannya bersilangan, menyapu beberapa pukulan. Tubuh Wei Zuang tiba-tiba berhenti. Sebuah tinju hanya berjarak 3 inci dari Yang Kai, tetapi dia tidak dapat melawan. Karena dia dapat merasakan perasaan panas di dadanya. Rahasia pertahanan, tidak begitu banyak. Yang Kai mencibir dan melihat bahwa baju besi bersulam awan yang dikenakan pribadi Wei Zuang retak beberapa lubang besar. Yang Kai juga sedikit tidak terduga, dia tidak menyangka cairan yangnya masuk ke dalam pisau, sangat tajam hingga tingkat ini. Kamu berani menyakitiku. Wajah Wei Zuang bergetar dan menatap Yang Kai. Bahkan jika Yang Kai memegang nyawanya di tangannya, dia tidak memiliki sedikit pun rasa takut. Dia adalah cucu dari Tetua Agung. Statusnya dihormati. Tidak seorang pun di seluruh paviliun Ling Qiao memiliki keberanian untuk menyakitinya. Wah, aku khawatir kamu tidak tahu. Kakekku adalah seorang tetua besar. Jika kamu berani menyakitiku, kamu akan mati. Wei Zuang mengancam. Aku tidak tahu apakah kamu atau aku yang harus mati terlebih dahulu. Yang Kai menatap Wei Zuang. Beraninya kamu. Wei Zuang menatap Yang Kai dengan tidak percaya, dia tidak dapat membayangkan bahwa seseorang berani melukai dirinya sendiri di paviliun Ling Qiao ini. Wei Zuang ketakutan. Dia menatap murid yang gila itu. Baru saja hendak membuka mulutnya, Yang Kai tiba-tiba menyela, sebelum kamu mengucapkan 2 patah kata, aku akan membunuhmu. Sebaiknya kamu tidak memiliki ide ini. Wajah Wei Zuang memucat untuk sementara waktu. Baru saja, dia benar-benar ingin mengakui kekalahan. Dia berdiskusi dengan para muridnya. Begitu satu pihak merasa kekuatannya tidak bagus, dia bisa mengakui kekalahan. Apa yang kamu inginkan? Wei Zuang menggertakkan giginya dan bertanya. Aku tidak ingin melakukan apapun. Aku hanya berpikir bahwa kamu tidak sebaik Sumu. Jika kamu bisa mengalahkannya, kamu hanya mengandalkan kekuatan harta karun rahasia. Aku tidak sebaik dia, di mana aku bisa kalah darinya. Kekuatanku lebih tinggi darinya, dan latar belakang keluargaku lebih baik darinya. Yang Kai menatapnya. Tidakkah kamu percaya? Aku akan menunjukkannya kepadamu. Setelah mengatakan itu, tiba-tiba kekuatan lain diberikan pada jari-jarinya. Wei Zuang tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Yang Kai perlahan menoleh dan melihat sekelompok anak buah Wei Zuang. Baru saja mereka masih bertarung dengan Li Yuntian dan yang lainnya. Namun ketika Wei Zuang berhasil dikendalikan, mereka tidak berani melakukan apapun. Mereka menatap ke sisi ini. Tuan Wei Zuang, siapa yang ingin menyelamatkanmu? Yang Kai bertanya dengan suara keras. Jika kamu ingin menyelamatkannya, berlututlah dan bersujudlah dan akui kesalahanmu. Yang Kai bersikap dingin. Setelah mendengar kalimat ini, bawahan Sumu berlutut tanpa ragu-ragu, apakah mereka akan mengikuti jejak mereka? Ada begitu banyak orang yang menonton di sini. Jika Anda berlutut, Anda akan kehilangan muka. Wajah apa yang akan Anda miliki untuk tetap tinggal di paviliun Ling Qiao di masa depan? Tetapi jika Anda tidak berlutut, apa yang harus kita lakukan jika kita menyalahkan Wei Zuang? Sekelompok orang tampak berbeda, pikiran 100 kali, beberapa tidak yakin. Anda ingin dia mati. Yang Kai menghela nafas sedikit, dan bilah di ujung jarinya mengirim sedikit ke tubuh Wei Zuang. Wei Zuang takut. Dia dapat dengan jelas merasakan bahwa jika yang membuka senjata tajam di tangannya dan masuk lebih dalam, itu akan langsung menusuknya di jantung. Itu serangan yang mematikan. Wei Zuang tidak ingin mati, dia berteriak pada bawahannya, apa yang kamu lakukan? Berlututlah. Jika aku mati, tidak seorang pun dari kalian akan hidup. Yang Kai menoleh dan menatap Wei Zuang dan berkata, sekarang kau tahu di mana jarak antara kau dan Sumu.
Wei Zuang mendengarkan, wajahnya tertegun, dan tatapannya berubah, dan dia menyapu ke arah kelompok orang-orangnya. Li Yuntian dan yang lainnya bersedia dipermalukan untuk menyelamatkan nyawa Su Mu. Tapi bagaimana dengan anak buahmu? Dia harus mengaum dan mengancam nyawanya untuk memenuhi tuntutan Yang Kai. Sebaliknya, jarak antara Wei Zuang dan Su Mu terlihat jelas sekilas. Dalam hal pesona kepribadian, Wei Zuang tidak sebaik Su Mu. Wei Zuang terkejut dan berkata dengan suara gemetar, "Kau tidak akan." Tapi sebelum Yang Kai sempat menjawab, sebuah teriakan datang dari jauh, "Hentikan semuanya."